Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Di fase baca ini ternyata bukan fase yang paling paripurna, enggak, ini baru fase 1. Karena berikutnya, kalau saya cuma membaca, balik lagi saya cuma membunyikan. Maka di surat 3 ayat 79 di kalimat terakhirnya ada kata-kata wa bima kuntum tadrusun. Familiar sekali saya rasa dengan kata-kata tadarus atau tadrusun. Di mana tadarus atau tadrusun selama ini jangan-jangan hanya diartikan membaca cepat-cepat lagi misalkan. Karena tujuannya pengen hatam. It's fine, oke. Tetapi mari kita selami lebih dalam makna tadarus atau tadrusun itu bukan hanya membunyikan tetapi mempelajari. Maka tadarus itu bukan hanya bunyi tapi mempelajari juga. Nah oleh karena itu, yuk kita tingkatkan kesadaran kita tentang tadarus bukan berarti baca cepat-cepat jadi hatam, baca cepat-cepat jadi hatam. Saya udah hatam 2 kali, 3 kali, itu bagus. Tapi sudahkah kita masuk ke dalam level pembelajaran? Belum tentu. Karena mempelajari ini nanti akan masuk ke level berikutnya. Di mana di surat 12 ayat 2 dikatakan alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'alakum ta'qilun. Statement kalimat akhirnya adalah agar kamu menggunakan akal. Akal fungsinya untuk apa sih? Paham. Maka gimana saya mau paham kalau saya tidak pernah mempelajari? Gitu kira-kira. Karena mohon maaf banget. Terkadang ada dikotomis antara keilmuan di dalam konteks kehidupan. Kadang-kadang begitu membaca Quran, mempelajari Quran ini dikotomiskan ini pelajaran agama, ini pelajaran untuk yang di luar dunia apa dan seterusnya, ini bukan pelajaran untuk saya. Padahal kan tadi di awal udah kita singgung bahwasannya kita manusia, manual booknya adalah Quran. Dalam keadaan apapun Quran ini bisa menjadi manual book untuk mengarahkan kita sesuai dengan proses penciptaan itu sendiri. Maka penting banget untuk masuk ke dalam level yang namanya paham. Jadi nomor 1, yuk kita miliki kesadaran untuk mau terus membaca. Ya kita mungkin bisa mendisiplinkan diri lah sehari ada membacanya deh gitu kira-kira. Karena nanti di situ akan masuk ke dalam level akhirnya jadi mau mempelajari. Sehingga poin pentingnya adalah masuk ke dalam level yang namanya paham. Saya mungkin perlu menceritakan fenomena yang terjadi saat ini gitu. Banyak sekali orang tua yang selalu bertanya kepada anaknya, "Nak, udah sholat atau belum?" Ketika si anaknya jawab, "Udah mah" atau "Udah pak", orang tuanya langsung tenang. Oh, anak saya udah sholat. Itu bagus banget untuk pengingat. Tapi berapa persen dari kita semua yang nanya sama si anak nih, "Nak, waktu sholat bagian iftitah mana yang kamu gak paham? Bagian Al-Fatihah mana yang kamu gak ngerti?" Sehingga membuat si anak ini bukan hanya mengolahragakan dirinya, bukan hanya menggugurkan suatu kewajiban, atau bahkan mohon maaf harus saya sampaikan, dia jangan-jangan mengerjakan karena takut dimarahin sama ibu bapaknya. Dan kita tahu, segala sesuatu yang dilakukan dengan atas dasar ketakutan pasti gak ada keikhlasan, pasti kebermanfaatannya akan berkurang gitu. Nah, oleh karena itu, poin pentingnya adalah kenapa di situ ada kata-kata takkilun tadi di surat 12 ayat 2. Di mana takkilun itu adalah paham. Paham di situ adalah mengerti. Maka mengucapkan bismillah dengan ucapan hanya bunyi dan kesadaran, itu outputnya akan beda. Contoh sederhana. Di sholat mengatakan inna sholati sholatku wa nusuki ibadahku, hidupku matiku hanya untuk engkau ya Allah. Lagi sholat ngomongnya untuk Allah. Tapi selesai sholat banyakkan komplain lagi, ngeluh lagi, itu kira-kira. Nah oleh karena itu, 3 poin di awal ini yang penting adalah mari kita punya kesadaran untuk baca. Di mana baca itu adalah penting sekali untuk membuka gerbang berikutnya menuju kepada mempelajari. Ingat, pelajari itu dalam konteks bahasanya adalah tadarus. Tadarus itu bukan hanya bunyi, hatam, no. Tetapi juga mempelajari. Dan setelah tadarus, mari kita masuk ke dalam level yang namanya takkilun. Untuk masuk ke dalam level yang namanya paham. Nah sekarang kalau udah paham, apa sih yang harus dilakukan? Ya tentu saja,
Ingat, kita ini semua adalah peran, kita ini semua melakukan sebuah perjalanan, dan output yang paling terpenting adalah bukan hanya sekedar paham, tapi ditransformasikan menjadi akhlak dan perilaku. Maka level berikutnya setelah dibaca, dipelajari, dipahami, tentu saja disitulah kita penting sekali untuk menjadi amalan-amalan kita yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau mengambil lagi satu ayat di dalam Al-Quran. Ini penting untuk kita renungkan, ini penting untuk kita sadari begitu. Kalimat ini sangat buat saya tuh sangat menghentak lah dalam tanda petik. Kalimatnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu, surat 61 ayat 2 dan 3. Lima ta'kulun ma la taf'alun. Hai orang beriman. Orang beriman itu hai orang yang sadar. Kenapa kamu mengucapkan sesuatu, mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Jadi ada orang yang ngomong tapi nggak melakukan apa yang dia omongin. Mungkin kalau bahasa orang yang sekarang tuh bahasa yang populer itu walk the talk gitu. Bagaimana dia mengucapkan sesuatu dan dia melakukan apa yang dia ucapkan. Sampai kalimat berikutnya di ayat berikutnya adalah kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kebencian di sisi Allah ketika kamu mengatakan sesuatu yang kamu nggak lakukan. Maka mulailah dari yang namanya adalah baca. Masuk ke dalam level yaitu tadarus tadi, pelajari. Masuk ke level yang nomor 3 yaitu adalah paham. Dan yang level 4 ini poin yang paling penting adalah bagaimana kita selalu menjadi perilaku dan akhlak. Agar tidak hanya dibunyikan tetapi menjadi perilaku dan akhlak. Dan pada akhirnya mari kita selalu mensiarkan dengan perilaku-perilaku kita yang baik. Oleh karena itu, mudah-mudahan kesadaran kita terhadap manual book ini tidak hanya dibunyikan terus, tidak hanya dihatamkan terus, tapi mulai rumusnya gampang 5M aja diingat-ingat. Membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mensiarkan. Yuk selalu baca manual book untuk mengenal diri supaya kita bisa mengalir dalam kehidupan ini lebih baik lagi. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.